Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat-sangat bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, hari ini bersama dengan wukuf di Arafah. Dan hari ini disunahkan untuk puasa. Dan kita sudah sama-sama belajar keutamaan puasa hari ini. Masya Allah. Terlebih kalau hari ini ada yang memberikan bukaan, ini pahalanya juga luar biasa nih, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Di antara keutamaan memberikan buka puasa Arafah, tentu saja masuk di dalam keutamaan amal soleh yang tidak ada hari-hari lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari itu, termasuk hari ini, ya, yakni Yaumul Asr. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah ditanya tentang su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Rasulullah menjawab, siyami yaumul Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rasulullah menyampaikan bahwa puasa hari ini itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tidak dihapus. Di sekitar kita tuh banyak banget dosa besar yang akrab dengan kehidupan kita. Yang seperti ini nggak dihapus. Contoh yang sangat akrab, ghibah. Ghibah itu termasuk yang nggak dihapus Bapak Ibu sedaya, karena ghibah dosa besar. Aku kondo bener kok, saya mengatakan apa yang ada di dia kok, yaitu ghibah Bapak Ibu sedaya. Kalau mengatakan apa yang tidak ada di dalam dirinya, namanya fitnah. Ghibah itu segala sesuatu, kita menceritakan orang lain yang jikalau orang itu dengar dipastikan nggak suka, walaupun benar adanya. Maka berhati-hati Bapak Ibu sedaya. Jadi tidak termasuk dalam kategori yang dihapus oleh puasa ini. Atau kemudian uqul walidain, berbuat buruk kepada orang tua, itu termasuk yang tidak diampuni. Atau saksi palsu. Saksi palsu ini yang pegawai negeri ini harus hati-hati ini. Apalagi yang guru yang suka ngurusi bos, hati-hati. Bersaksi palsu diantaranya adalah menandatangani apa yang sesungguhnya tidak dibolehkan. Tahun ini tuh dananya masih 300 juta di 1 miliar nih, biar habis bagaimana? Bikin acara seminggu, kemudian ternyata acaranya cuma 2 hari, tanda tangan seminggu. Yang begini nggak diampuni Bapak Ibu sedaya. Maka berhati-hati dengan bersaksi palsu. Subhanallah. Saya sering mendengar yang seperti itu. Wah, iki nek ora dientekne kok tahun ngarep ora medun meneh. Kalau ditanya bagaimana Ustadz? Ya dosa itu tuh dosa besar Bapak Ibu sedaya. Maka korban sistem katanya nih. Sepiye meneh nek ora kaya ngono ya ora metu tenan. Aduh gimana ini? Kemudian dosa besar yang akrab dengan kita, yang mungkin malah tidur bareng kita, itu dosa riba. Itu sudah sangat akrab dengan diri kita. Sebagian kita memang belum bisa lepas dari yang sedemikian. Jadi minta ampun kepada Allah. Nah, adapun puasa hari ini adalah puasa yang menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Anak saya tadi menyampaikan, aduh ayah, saya malah bocor ini.
sedih banget, saya nggak bisa ikut puasa yang besok katanya. Hari ini gitu. Gimana? Ya kalau niatnya sudah kuat, insya Allah kita tetap mendapatkan pahalanya gitu. Ini menunjukkan bahwa belajar yang bersangkutan mendengarkan ilmu gitu. Apa pentingnya pengampunan Bapak Ibu sedaya? Apa pentingnya pengampunan? Sangat penting, sangat penting. Semua soal kehidupan kita karena dosa-dosa kita belum diampuni. Maka dulu disampaikan, bahkan malam Qadar pun ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan malam hari ini?" Maka takuli, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Malam ini banyak minta ampun kepada Allah untuk malam Qadar. Rasulullah juga bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsir." Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dikasih kitabnya dibuka banyak istighfarnya. Itu beruntung. Ya. Maka kita bersyukur betul. Ya. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa itu. Walaupun ada perselisihan, ya. Ada yang besok baru puasa nih. Ya. Tetapi kita tidak perlu bertengkar di situ. Ya. Karena masing-masing ada dalilnya. Ya. Yang besok dalilnya al-hukmu hakim, hukum dari hakim pemerintah maksudnya menghilangkan perselisihan, itu dalilnya itu. Okay. Jadi yang mengambil hari besok adalah mengambil dalil itu salah satunya. Begitu hakim menentukan hukum maka perselisihan itu udah nggak ada, itu dalilnya. Okay. Jadi masing-masing punya dalil. Maka apa yang jenengan yakini itu yang akan jenengan pertanggungjawabkan di sisi Allah. Insya Allah dua-duanya bermanfaat. Kemudian juga di antara manfaat pengampunan gimana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Quran surah 42 ayat 40. Nggih menika sesungguhnya segala macam musibah yang kita terima itu akibat dari perbuatan tangan kita, dosa-dosa kita maksudnya. Wa ya'fu an katsir, dan sesungguhnya Allah telah ampuni banyak. Maka jikalau ada informasi sebuah ibadah kok menghapus dosa, ya kita harus semangat Bapak Ibu sekalian. Kita harus semangat. Nah kemudian ini saya mau masuk bab sholat lagi, melanjutkan kajian kita di Rabu pagi. Tapi sebelumnya saya kasih mukadimah ini dulu, insya Allah. Ini kita buka sekitar jam 17.34 ya, insya Allah, atau 17.35. Masih lumayan waktunya, insya Allah. Kemudian untuk yang hari besok tentu saja kita harus ingat hadis ini, ma'amila banu adama yauman nahri ahaba illallah min hiraqatid dam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh Bani Adam di hari nahar besok dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban. Maka beruntunglah yang bisa berkorban tahun ini. Karena jenengan berarti sedang melakukan amal ibadah yang gak ada lagi amal ibadah yang hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang jenengan lakukan. Wa innahu, dan ingat-ingatlah sesungguhnya, wa innahu, di situ kembali ke hewan kurban kita, meskipun ada pendapat yang lain. La ya'ti yaumul qiyamah, akan datang di hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduknya, kemudian wa adlafiha, dengan kukunya, atau wa ash'ariha, dengan rambutnya. Ini yang menjadi dalil kemudian sebagian orang nggak mau kurban yang dugul, yang nggak punya sung. Ini dalilnya ini. Karena nek ono sesu tanduke ora nekoni aku. Nah ini sebagaimana sudah saya terangkan ya, itu hanya makruh saja. Ini dalilnya. Wa innahu la yaumil qiyamah, dan sesungguhnya hewan kurban itu akan mendatangimu di hari kiamat, bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Maka ini menunjukkan betapa ini itu ibadah yang taqarruban ilallah, yang terbaik yang diberikan maksudnya. Bukan eman-eman. Wa innad dama, dan sesungguhnya darahnya sebelum sampai ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fatibu biha nafsan, maka beruntunglah orang yang dibersihkan dirinya lewat kurban itu. Masya Allah. Maka kemarin saya sampaikan,
Ingat-ingat bahwa Allah akan menerima korban kita ketika kita bertakwa kepada Allah. Maka menyembelihnya hada minka walaka, ini darimu dan untukmu. Tidak diklaim ini dariku untukmu, bukan. Hada minka walaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Hada minka walaka. Menunjukkan bahwa ini tuh rezeki dari Engkau ya Allah, saya kembalikan kepadamu. Tidak diklaim ini rezeki saya yang kerja keras, bukan. Maka dikatakan definisi kurban adalah wahya yutbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Ini judul dari ceramah saya besok di Idul Adha. Saya diminta di salah satu tempat, panitianya minta mendekatkan diri dengan ibadah kurban, itu judulnya. Ini adalah definisi kurban itu sendiri. Kurban adalah al-udhiyah adalah wahya yutbahu minan na'ami, dia adalah hewan kurban, hewan ternak yang disembelih dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hanya persoalan bagi-bagi daging, itu bukan. Persoalan kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinggung ketika 3 minggu yang lalu tentang Quran surah Al-Maidah ayat 27. Wajlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qaraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ingatlah ketika diperintahkan kepada dua anak Adam untuk berkorban karena persoalan. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Bagaimana Bapak Ibu? Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Maka kemudian dikatakan siapa yang diterima? Sesungguhnya yang diterima adalah yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau jenengan lihat surat Al-Baqarah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Tuh akhir ayatnya. Haji itu waktunya telah ditentukan, nggak boleh berbuat buruk di sana, nggak boleh bertengkar. Kemudian disuruh kita berbekal dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah orang-orang yang punya akal. Maka sekali lagi besok jenengan yang kurban ini, bersihkan hati karena Allah. Benar-benar niat taqarruban ilallah. Jangan-jangan ini korban terakhir saya. Jangan-jangan ini adalah waktu terakhir saya bisa berkorban. Taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedaya yang besok berkorban benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sedaya, untuk hari ini kita melanjutkan kitab salat nggih. Untuk pengantar ininya cukup nggih insyaallah nggih. Saya kira itu bisa untuk jadi motivasi besok nggih. Kemarin terakhir sampai bab rukun membaca suratul Fatihah. Nggih. Kemarin kita sudah belajar tahsin Al-Fatihah ayat pertama nggih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit. Bi itu harokat kasroh, maka sempurnakan dengan ini ditarik sedikit ke bawah. Jangan bismillah, tapi bismillah. Beda nggak? Kalau bismillah nggak ditarik mesti miring. Kalau jenengan baca di belakangnya pengajar Quran miring sedikit aja tahu ini orang bacanya nggak bener, gitu kan. Kemudian istri saya juga pengajar Quran. Kalau saya baca miring sedikit aja ketahuan, ayah jangan miring, gitu. Makanya untuk nggak miring, harokat kasroh tarik sedikit. Bismillah, mi sama. Kalau harokat kasroh tarik sedikit. Kemudian sin ada sofir dan hamas. Sofir artinya apa? Ada desisnya.
Itu seperti desis ular. Hamas ada angin yang mengalir. Bis itu kan mengalir. Bismillah, kemudian la di situ dibaca dengan 2 harokat. Ini dinamakan mad tabi'i. Mad dasar, mad asli. Mad itu artinya panjang Bapak Ibu dalam bahasa Arab. Lebih dari 1 harokat namanya mad. Mad pertama, mad asli, namanya mad tabi'i. Biasanya kalau di harokat tertentu dengan berdiri, bukan tidur. Jadi dengan lihat nanti di tulisan bismillah, maka fathahnya fathah berdiri. Itu sama dengan fathah tidur ketemu alif. Itu fathah berdiri. Kemudian bismillah dibaca tipis Bapak Ibu sedaya. Dibaca tipis, bukan dibaca tebal. Bukan bismillah, bukan. Karena didahului oleh harokat kasroh. Jadi nggak boleh bismillah, itu nggak boleh. Apalagi bismillah, nggak boleh, lebih nggak boleh lagi. Tetapi bismillah tipis. Kemudian jangan lupa di situ ada tasdid. Tasdid itu artinya huruf double. Hukumnya harus di nabr atau nabroh, yaitu ditekan. Bismillah, bismillah, bukan bismillah, bukan. Sangat dipahami sampai di sini, Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Hirra ada alif lam yang enggak dibaca, namanya alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Idgham itu bahasa Arab artinya masuk Bapak Ibu. Berarti di sini idgham samsiyah. Kenapa? Karena alif lamnya nggak dibaca, langsung masuk ke ro. Bismillahirrahmanirrahim. Hirra lagi ada tasdid di ro-nya, harus nabr, ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ro dibaca tebal, bukan ra. Kenapa dibaca tebal? Karena harokatnya fathah. Ro kalau berharokat fathah dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahir. Nah, hir itu pengulangannya maksimal hanya 2 aturannya. Jangan bismillahirrahmanirrahim, keliru. Atau kadang-kadang ada yang matobinya pada panjang, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keliru. 1 ayun saja, 2 titik saja. Bismillahir. Jadi ro itu ditaruh di langit-langit supaya getarannya nggak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu bersih, nggak ada kotoran sedikit pun. Roh juga hamas, ada anginnya. Roh. Bismillahirrahmanirrahim sama mat tabi'i lagi. Ma di situ juga berdiri. Maka dibaca bismillahirrahmanirrahim sama nir juga hukumnya adalah alif lam samsiah juga nabr ditekan. Kemudian him kembali hukumnya apa namanya? Ini saya ulang-ulang biar jenengan paham ini. Pokoknya jangan bosan belajar Al-Fatihah. Karena ini intinya sholat kita salah satunya. Him itu artinya ada hukum mad arid lisukun. Arid itu Bapak Ibu sedoyo. Arid artinya tiba-tiba, bahasa Arab itu. Tiba-tiba sukun itu maksudnya itu. Mad arid lisukun maksudnya tiba-tiba sukun. Ini hukumnya aslinya mad tabi'i. Hi yaitu harokat kasroh ketemu ya sukun, itu namanya mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Tapi tiba-tiba ketemu mim yang diwakof. Wakof artinya berhenti. Wakof itu artinya berhenti. Himi karena berhenti maka jadi sukun. Him
Nah, makanya tiba-tiba sukun dibacanya 2, 4 atau 6 harokat. Him boleh. Makanya kalau jenengan mendengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu betul. Tapi kalau dibaca pendek pas sholat tarawih juga betul. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu juga betul. Karena hukumnya mad arid lisukun. Kemudian hati-hati, jangan ar-Rahman, jangan ar-Rahman, jangan ar-Rahim, jangan ar-Rahim. Sekali lagi ini saya ulang-ulang biar nempel di kepala ini. Jadi bisa nerangkan ke orang lain. Kalau besok pas pertemuan keluarga, mocone aja ar-Rahman, ar-Rahim ya. Ini orang Cilacap gitu. Bacanya ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ar-Rahim artinya pakai H besar, yang menurunkan hujan rintik-rintik. Ar-Rahim yang indah suaranya. Clear ini sudah ayat 1. Yang mungkin bertanya, terus piye Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud bagaimana hukumnya? Bagian dari Al-Fatihah bukan ta'awud? Bukan. Doa ta'awud, doa perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, itu tidak masuk di dalam Al-Fatihah. Tapi kok diwaca Ustaz kalau di bacaan Al-Fatihah? Iya, itu hukumnya sampai derajat sunnah. Sunnah. Adakah ulama yang mengatakan wajib? Ada. Setidaknya ada 4 ulama besar yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim termasuk wajib dibaca. Ada dalilnya Quran surah 16 surah An-Nahl ayat ke-98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah dari Allah. Nek kowe maca Quran maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat ke-98. Ini hukum asalnya jadi wajib, karena di dalam usul fikih kalau perintah maka hukumnya wajib. Tetapi Bapak Ibu sedaya, inilah pentingnya mempelajari beberapa dalil. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkumpul bersama Rasulullah. Rasulullah gek leyeh-leyeh antara tidur dan tidak tidur, tapi tidak nyenyak. Kemudian tiba-tiba bangun, tersenyum Rasulullah. Maka Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau tersenyum? Sesungguhnya baru saja turun kepadaku Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Baru saja turun surat Al-Kautsar, tidak dimulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menjadi dalil derajat ta'awud hanya sampai derajat sunnah. Ini yang lebih utama. Kapan dibaca bareng dengan Al-Fatihah? Ada 2 pendapat. Ada yang pendapatnya bahwa setiap Al-Fatihah di rakaat 1, 2, 3, 4 dibaca ta'awudnya. Ada yang cukup di rakaat pertama saja. Saya termasuk praktek yang di rakaat pertama saja. Karena sejauh apa yang menjadi bacaan saya itu lebih kuat. Apakah boleh dijahar? A'udzubillahnya boleh nggak Bapak Ibu? Imam sekali-kali boleh menjahar untuk memberi contoh, tapi tidak terus-terusan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau nanti ada imam baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tiba-tiba begitu jangan usah kaget. Ini imam lagi praktek bahwa sekali-kali diberitahukan ke makmum boleh. Tapi nggak lazim di Indonesia ya nggak? Mau iki imamnya kepiye? Clear sampai di sini nggih. Jadi ta'awud bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini nanti pembahasan di bab sunnah. Saya sampaikan sekarang, khawatir jenengan bertanya-tanya maksudnya. Ini kena gabung langsung dengan Al-Fatihah. Clear. Ayat 1 lahan jalinya sudah dihindari nggih. Jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan lupa.
Karena kalau keliru di situ berpotensi tidak sah sholat. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, yaitu diantaranya bacanya keliru dengan kekeliruan yang besar. Termasuk kekeliruan besar adalah ar-rahim, ar-rahim itu keliru besar. Adapun kekeliruan bismillah, bismillah itu diampuni. Itu tawalud, beranak namanya. Tawalud itu artinya beranak. Mim itu nggak beranak, bismi, tapi jadi beranak. Bismi, sinnya beranak lagi. Nanti di ayat kedua alham, itu beranak begitu itu. Ini tawalud. Itu insya Allah masih diampuni. Termasuk kekeliruan khofi, lahan khofi. Nah itu ayat pertama insya Allah. Kemudian jangan lupa mim nun itu punya sifat tawasud. Tawasud itu mengalir sedikit pertengahan Bapak Ibu Sedoyo. Jadi gini, nggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tutup, nggak boleh. Harus ada ngalirnya sedikit, nggak ditahan tapi nggak langsung juga. Itu namanya tawasud, pertengahan tawasud itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tapi juga bukan. Ini namanya tawasud. Nun juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang sarang-sarang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jangan jangan. Karena khawatir ditekan, akhirnya gitu juga nggak boleh. Nah ini ayat 1 insya Allah clear. Sekarang ayat 2. Al. Nah ini yang yang sedikit itu al. Menghindari tawalud di lam gampang Bapak Ibu Sedoyo. Letakkan lidah ke samping. Sekali lagi, letakkan lidah ke samping. Al, jangan al. Kalau ke depannya dengan nanti gampang banget kena tawalud. Mungkin nggak kerasa jenengan, nggak kerasa kadang-kadang. Alhamdulillah, itu nggak kerasa. Yang mendengar tahu. Kalau di belakang jenengan orang yang tahu bacaan Quran kan jadi masalah, nggak nyaman. Demikian juga termasuk sifat-sifat sin, sod, itu harus dibedakan. Sa dibedakan. Jangan sampai terlihat sama. Ditakoni, Vicky mau nganggo sin, sa, sod, apa sya? Embulu iki mau sin apa sod yo? Ini masalah Bapak Ibu Sedoyo. Makanya biasakan tiap hari dengan pegang mushaf dibaca, jangan ngandelin hafalan. Walaupun jenengan sudah hafal. Sekali lagi, walaupun jenengan sudah apal kecepal tabat, apal kecepal Al-Fatihah, biasakan pegang mushaf untuk baca, sehingga nggak keliru. Biasakan pegang mushaf, lagi pula pahalanya lebih. Jangan sampai pegang mushaf. Sekali lagi, lam supaya nggak tawalud, al, jangan al. Walaupun itu dimaafkan, tapi menjadi tidak sempurna. Alham mim juga tawasud tadi maka nggak boleh alhamdu nggak boleh. Harusnya apa? Alhamdu. Ada mengalir sedikit, nggak ditahan tapi nggak lama, itu tawasud. Tawasud artinya pertengahan Bapak Ibu Sedoyo. Alhamdu, du harokat kalau kasroh tarik sedikit, kalau harokat dhammah itu akan sempurna jikalau mencucu. Walah lebay banget Ustadz, memang begitu harusnya untuk sempurna. Alhamdu, bukan alhamdu, beda Bapak Ibu Sedoyo. Kalau yang pemerhati pembacaan kalau kalian tahu banget itu, alhamdulillah, ibu niat mau copora iki, haknya nggak dipenuhi. Alhamdu. Nah kemudian lillah sama, dibaca tipis karena didahului oleh harokat kasroh. Kemudian alhamdu jangan keliru alhamdu. Sekali lagi ini penting
Sebagaimana sudah dibahas, saya ulang-ulang ini. Kalau alhamdu artinya apa? Segala puji lillah, milik Allah. Kalau alhamdu, segala kehancuran, segala kematian milik Allah. Naudzubillah. Makanya kalau jangan keliru di sini itu masalah banget. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin lagi, subhanallah. Ini diperhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, bekalnya adalah kalau kasroh tarik sedikit, kalau dhamma mencucu sedikit, mencucu supaya sempurna. Kemudian al-alamin, ain bukan hamzah, bukan al-alamin tapi al-alamin. Ini dilatih terus Bapak Ibu sedaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau alamin artinya apa dulu? Alam semesta. Kalau alamin artinya apa pakai hamzah? Yang berpenyakit, yang penyakitan. Bayangin tuh gimana tuh kalau jangan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala kematian kehancuran milik Allah, Rob, Tuhan yang penyakitan, la ilaha illallah. Jauh banget toh, jauh banget boten. Monggo sarang-sarang sekarang ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga tawasud. Alamin bukan alamin, salah. Atau alamin, nah salah juga. Tawasud. Jadi ayat kedua ini insya Allah clear nggih. Ingat untuk tasdid naber harus ditekan. Robbi bukan robi, robbi. Setiap tasdid artinya huruf double, berarti baknya tuh dua sebenarnya. Maka jangan keliru. Kemudian Rabbil alamin, di situ ada alif lam qamariyah, karena lam dibaca Rabbil alamin, berarti lamnya dibaca. Kalau lamnya dibaca namanya alif lam qamariyah. Dibaca lamnya, tandanya apa? Ada sukun, ada sukunnya. Kemudian jangan lupa juga di situ lillah, sekali lagi la mad tabi'i, jangan kepanjangan juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini salah ini. Kemudian Bapak Ibu sedaya, kalau harokat kasroh tarik sedikit, kalau dhammah mencucu, kalau fathah pastikan a itu yo a, bukan a. Ini jangan perhatikan ini. Mangap betul jenengan. A bukan e. Bukan miring begitu nggih. Allahu akbar. Bar dengan beda, ya. Jadi harokat fathah itu jenengan benar-benar mangap, ya. Al-ha bukan ha kan beda, nggih. Ya itu nggih. Saya lagi monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sudah clear nggih? Kesalahan besarnya alhamdu artinya segala kematian, kesalahan besarnya al-alamin artinya penyakitan. Itu di ayat kedua. Pembahasan rukun Al-Fatihah ini memang panjang kali lebar Bapak Ibu. Bagaimana jikalau imam ngimami tiba-tiba alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, ngentut imamnya. Ayo, gimana? Imam batal pada saat baca Al-Fatihah di tengah-tengah. Apa yang dilakukan oleh makmum? Satu, tugas imam menunjuk. Ini ingat ini. Jangan saya batal, tolong digantikan lungo. Enggak begitu fikihnya. Jenengan menunjuk siapa yang di belakang jenengan. Pak Pardi, monggo jenengan lanjutkan. Begitu. Karena dalam kisah ini ada dua keadaan.
riwayat Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, maka Umar bin Khattab menunjuk Abdurrahman bin Auf ditarik untuk menggantikan beliau. Adapun riwayat Muawiyah ketika juga sama mengalami penusukan, maka kemudian beliau tidak menunjuk salah satunya. Maka pada saat itu yang di belakang Muawiyah menyelesaikan sholat masing-masing. Menyelesaikan sholat masing-masing. Kenapa? Kenapa imam nggak menunjuk nih? Kenapa Muawiyah nggak menunjuk? Bingung. Siap ditunjuk sopo? Misalnya jenengan di belakang ada Ustadz Rosid, Ustadz Ami, Ustadz Aris, Ustadz siapa yang pinter-pinter lah. Di belakang jenengan semua ini. Kebetulan jenengan imam rawatibnya, jenengan imam masjid ini, nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau nih. Tembuhan jenengan batal, jenengan nak nunjuk bingung, nunjuk Ustadz Aris, opo nunjuk Ustadz Rosid. Iki podo-podo wong pinter kabeh. Kalau saya jelas nggak masalah. Ini ustadz besar nih. Maka jenengan nggak nunjuk. Ketika jenengan nggak nunjuk, maka itu riwayat Muawiyah. Maka masing-masing diselesaikan sendiri-sendiri. Saya dipahami sampai di sini? Ya, jadi itu ketika imam batal. Ketika imam batal membaca Alhamdulillahirabbil alamin tut, maka yang menggantikan melanjutkan boleh. Diulang dari awal boleh. Melanjutkan ayatnya tadi sampai selesai boleh. Kalau mau afdol diulang dari awal boleh. Kemudian bagaimana cara pindahnya? Ketika berdiri gampang, tinggal melangkah. Walaupun Bapak Ibu sedaya, di mazhab Syafi'i gerakan berturut-turut, gerakan besar 3 kali maka batal menurut mazhab Syafi'i, tidak di mazhab lain. Kehati-hatian ini, kehati-hatian. Maka kalau jenengan, ini saya praktekin aja nggih. Jadi kalau ternyata imam batal nih, saya di belakangnya ditunjuk saya. Maka kalau ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu gerakannya ngaten. 1 2, ini dianggap 2 ini. Maka kalau maju lagi 3 batal menurut mazhab Syafi'i. Maka kita harus berhenti senilai bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru maju lagi. Tak begini. Itu mazhab Syafi'i, tidak mazhab lain. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i, maka ikuti saja. Bagaimana kalau pas sujud imamnya batal? Pas sujud imamnya batal. Pripun niku? Yang menggantikan bagaimana caranya? Tetap di saf 1, bersama dengan yang lain, selesaikan sujudnya, kemudian takbir dengan takbir keras ke atas ketika pindah. Misalnya pindah ke rakaat kedua misalnya. Allahu Akbar. Jadi melanjutkan sujudnya pada posisi di sejajar. Baru setelah berdiri melakukan kayak yang tadi. Bukan begini nggih. Bukan begitu. Paham? Paham? Nggih. Kalau kayak gitu namanya dolanan bocah itu sholat, batal itu. Maka karena di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i, hati-hati. Jangan imam di suatu tempat tiba-tiba batal seperti itu, maka seperti itu kondisinya. Masing-masing ada riwayatnya. Yang betul imam menunjuk itu lebih baik. Nah jadi kalau batal ketika Al-Fatihah, maka lanjutkan ayatnya atau diulang. Dua-duanya afdol. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak perlu saya ulang. Kemudian ayat berikutnya, kemudian ayat keempat Maliki Yaumiddin. Di sini ada beberapa hukum. Satu, ma-nya adalah mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian ini di sini diperhatikan ada yang namanya huruf lin, yaitu di kalimat yau, bukan yao ya Pak ya, bukan yao, bukan o, yau. Ini masih banyak imam yang bacanya yao ki karepe opo yao. Ning bahasa Arab artinya apa yao itu? Yau pakai waw, dengan posisi mencucu yau. Maliki yaumiddin. Nah, yang namanya huruf lin yaumiddin bacanya tuh masuknya tuh nggak gentar, yaumiddin.
Kemudian di sini yang sering salah diantaranya adalah maliki, ki agak kepanjangan sedikit, jadi 2 harokat. Kalau jadi 2 harokat artinya berubah. Kalau maliki yaumidin artinya yang menguasai hari akhir. Kalau maliki yaumidin saya yang menguasai hari akhir. Karena ketambahan 1 harokat berarti ketambahan ya mutakalim koyo ono yan ini loh. Maliki yaumiddin. Nah itu keliru. Yaumiddin. Kemudian middin ingat naber. Dalnya di situ ada tasdid, jangan lupa. Kemudian yang terakhir sama mad arid lisukun, nun juga harus tawasud. Ini waktunya habis kayaknya. Nah saya kira itu sampai di ayat keempat mudah-mudahan bisa dipahami yang sudah lewat. Insya Allah kita lanjutkan di hari Rabu minggu depan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua ibadah kita di 10 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok penyembelihannya jangan sampai hari berikutnya karena keutamaan di hari naharnya. Saya kira itu yang disampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.